Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Zofri dengan NIM 2210932016. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tugas saya mengenai pemodelan reverse supply chain untuk mengubah limbah roti menjadi produk bernilai ekonomis pada UMKM. Baik, untuk poin pertama itu masuk ke latar belakang. UMKM merupakan usaha kecil mandiri yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya pada sektor produksi roti yang menyediakan pangan harian, namun memiliki masa simpan pendek dan rentan rusak akibat jamur. Banyak roti tidak terjual dan dibuang meski masih bisa dimanfaatkan kembali. Banyaknya roti tidak terjual ini dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan data roti tidak terjual pada periode Januari hingga Juni 2023. Sayangnya, sebagian besar UMKM belum menerapkan reverse supply chain secara sistematis, yaitu proses mengalirkan kembali produk dari konsumen ke produsen untuk digunakan ulang, didaur ulang, atau dibuang secara bertanggung jawab. Tanpa sistem ini, potensi ekonomi dari produk rusak tidak dimanfaatkan, menyebabkan peningkatan limbah dan penurunan profit. Oleh karena itu, dibutuhkan model reverse supply chain yang sesuai skala UMKM untuk mengelola limbah secara efisien dengan tujuan mengurangi limbah, memiliki keuntungan, dan menghasilkan produk bernilai ekonomis seperti tepung roti atau pakan ternak melalui strategi optimal berbasis pemodelan yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan usaha. Baik, untuk poin berikutnya itu tujuan. Tujuan dari pemodelan reverse supply chain pada UMKM produksi roti ini yang pertama yaitu mengurangi jumlah limbah produk roti yang dihasilkan oleh UMKM akibat produk tidak terjual, rusak, atau kadaluarsa. Yang kedua itu meningkatkan keuntungan usaha dengan mengolah kembali limbah menjadi produk bernilai ekonomis seperti roti kering, pakan ternak, atau kompos. Dan yang ketiga yaitu merancang model reverse supply chain yang sederhana, efisien, dan aplikatif sesuai skala dan kapasitas UMKM. Berikutnya masuk ke poin metode. Untuk subpoin yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan secara wawancara dan observasi langsung di UMKM sendiri. Pada pengumpulan data ini juga melibatkan identifikasi titik-titik di mana produk gagal terjual atau menjadi limbah, dan juga klasifikasi jenis limbah seperti produk roti, kemasan, hingga bahan baku yang kadaluarsa. Lalu untuk subpoin kedua yaitu metode yang digunakan pada proposal penelitian ini yaitu reverse supply chain. Reverse supply chain adalah implementasi efektif dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan produk dari berbagai tahap dalam rantai pasok maju dengan tujuan akhir membuang atau memulihkan nilai dari produk tersebut. Berikutnya itu subpoin berikutnya itu masuk ke model matematis di mana di sini fungsi tujuannya itu untuk memaksimasi laba atau keuntungan dari perusahaan. Di mana variabel-variabelnya diantaranya itu ada Z laba bersih total, CP itu biaya produksi roti per unit, QRI itu jumlah limbah yang diolah menjadi produk KI dan lainnya. Dan pada model matematis ini juga terdapat fungsi kendala di mana yaitu yang pertama total limbah roti itu didapatkan nilainya dari jumlah roti yang diproduksi dikurang dengan jumlah roti yang terjual. Dan kapasitas pengolahan limbah itu pun terbatas, yaitu kapasitas pengolahan limbah tidak boleh melebihi dari total limbah roti yang ada. Berikutnya masuk ke model konseptual. Pada slide ini kita dapat melihat model konseptual dari reverse supply chain yang dirancang untuk UMKM roti. Alur ini mencerminkan pemanfaatan penuh atas limbah yang sebelumnya terbuang dengan peran pusat pengumpulan sebagai titik awal reverse flow dan pusat pengolahan sebagai titik pemulihan nilai. Di sini pada model konseptual ini dapat terlihat itu semua limbah itu dikumpulkan di pengumpulan limbah lalu di remanufacturing atau diolah kembali menjadi roti kering, pakan ternak atau kompos yang lalu nantinya akan kembali ke retailer untuk menjual kembali dan akan disebarkan ke customer. Berikutnya masuk ke poin output.
Untuk output atau hasil pertama yaitu hasil rancangan model konseptual. Model konseptual reverse supply chain pada UMKM roti mencakup alur forward atau produksi ke konsumen dan reverse yaitu produk yang tak terjual yang dikembalikan. Produk dikumpulkan dari retailer lalu diolah menjadi roti kering, pakan ternak atau kompos. Sistem ini memaksimalkan pemanfaatan limbah melalui siklus tertutup yang efisien dan ramah lingkungan dengan keterlibatan kembali retailer sebagai outlet hasil olahan. Lalu untuk output yang kedua itu output dari model matematis. Model matematis reverse supply chain dalam penelitian ini bertujuan memaksimalkan laba bersih UMKM roti melalui pengolahan limbah yang ekonomis. Fungsi objektif mencakup pendapatan dari penjualan roti dan produk olahan limbah, dikurangi biaya produksi, pengolahan limbah, dan transportasi. Model ini menunjukkan kontribusi limbah terhadap peningkatan pendapatan dengan mempertimbangkan kendala seperti jumlah limbah, kapasitas proses, dan permintaan pasar. Hasilnya memberikan rekomendasi kuantitatif terkait volume produksi, pengolahan limbah, dan alokasi biaya untuk meraih keuntungan optimal. Berikutnya itu untuk kesimpulan dari proposal ini. Yang pertama itu model konseptual reverse supply chain UMKM roti mampu mengintegrasikan aliran limbah ke dalam sistem produksi ulang, sehingga mendukung efisiensi dan keberlanjutan. Yang kedua itu model matematis menunjukkan bahwa pengolahan limbah menjadi tiga produk turunan memberikan potensi keuntungan tambahan dan pengurangan limbah yang signifikan. Yang ketiga itu dengan memformulasikan biaya transportasi pada setiap titik, model menjadi lebih realistis dan aplikatif di lapangan. Dan yang keempat itu pemodelan ini memberikan dasar kuat bagi pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan limbah roti yang sebelumnya hanya dibuang. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai pemodelan reverse supply chain pada UMKM produksi roti. Mohon maaf jika masih ada terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.